Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang budiman, kita berjumpa kembali setelah sebelumnya kita membahas atau mempelajari tentang surat Al-Ma'un. Kemarin kita telah membaca bersama-sama. Kemudian kali ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan tajwid, yaitu hukum bacaan mim sukun. Ada berapa saja hukum bacaan mim sukun? Mari kita simak bersama-sama. Para siswa yang budiman, hukum mim mati atau mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham misli, dan yang ketiga idhar syafawi. Masing-masing ada ketentuan bagaimana sebuah bacaan itu dihukumi mengandung bacaan ikhfa syafawi, idgham misli ataupun idhar syafawi. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap hukum bacaan. Apa sajakah kriteria itu? Mari kita simak ulasan berikut ini. Yang pertama dari bagian hukum bacaan mim sukun yaitu ikhfa syafawi. Ketentuannya, sebuah bacaan dinamakan bacaan ikhfa syafawi bila mana ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Diingat, mim sukun bertemu dengan ba. Cara membacanya adalah dengan samar-samar pada bibir. Samar-samar pada bibir. Karena secara harfiah, syafawi berarti bibir dan disertai dengan dengung atau gunnah selama 2 hingga 3 ketukan. Contoh dari bacaan ikhfa syafawi kami ambil dari surat Asy-Syams ayat 14. Fakadzabuhu fa'aqaruha fatamtama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Diulang. Fakadzabuhu fa'aqaruha fatamtama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Di situ kenapa dinamakan bacaan ikhfa syafawi? Yaitu adanya huruf mim sukun pada lafadz rabbuhum bidzambihim. Rabbuhum bidzambihim yang kemudian diikuti dengan huruf ba. Contoh yang lain dari bacaan ikhfa syafawi kami ambilkan dari surat Al-Mulk ayat 12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Diulang. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Di situ dinamakan bacaan ikhfa syafawi karena pada kata rabbahum bil ghaibi. Nah, di situ ada mim sukun yang kemudian diikuti dengan huruf ba. Sesuai dengan ketentuan awal tadi di depan, manakala dinamakan bacaan ikhfa syafawi yaitu apabila ada huruf mim sukun
yang diikuti huruf ba. Yang kedua, contoh atau pembagian dari bacaan mim sukun yaitu idgham misli. Nah, bagaimana ketentuannya? Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Kami ulang, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah dengan memasukkan atau meleburkan mim sukun ke dalam mim berikutnya, sehingga menjadi satu huruf mim bertasydid yang dibaca dengan dengung atau gunnah dan ditahan sekitar 2-3 ketukan. Idgham misli ada juga yang menyebutkan sebagai idgham mimi. Itu pada hakikatnya sama saja. Sebagai contoh dari bacaan idgham mimi atau idgham misli, kami ambilkan dari surat Al-Mulk ayat 12. Bunyinya, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Diulang, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Di situ pada lafal lahum maghfiratun ada mim sukun yang kemudian diikuti dengan huruf mim, sehingga bacaan tadi dinamakan dengan idgham mimi. Contoh yang lain dari bacaan idgham mimi yaitu kami ambilkan dari surat Al-Humazah ayat 8. Innaha alaihim mu'sadah. Kami ulang. Innaha alaihim mu'sadah. Pada lafadz alaihim mu'sadah, seperti yang sudah dijelaskan di depan, bahwa ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka bacaan tadi termasuk ke dalam kategori idgham mimi, dan cara membacanya pun mim yang pertama dileburkan kepada bacaan mim yang berikutnya disertai atau ditahan dengan kisaran 2-3 ketukan. Yang ketiga dari hukum bacaan mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu ada idhar syafawi. Nah, bagaimana ketentuannya? Apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi idhar syafawi ini lebih luas. Kalau tadi idgham mimi atau idgham misli hanya mim sukun bertemu dengan mim, dan idhar ihfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba, maka idhar syafawi adalah ketika mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, sehingga bacaannya harus jelas dan terang tanpa mendengung dengan bibir yang merapat saat melafalkan huruf mim tersebut. Nama syafawi merujuk pada huruf mim yang keluar dari bibir, sedangkan idhar berarti jelas. Kami berikan contoh bacaan idhar syafawi. Kami ambilkan dari surat Al-Alaq ayat 15.
'Allamal insana ma lam ya'lam. Kami ulang. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Di situ lafal lam ya'lam. Di situ walaupun mim sukun karena di depannya atau diikuti oleh huruf ya, yang mana huruf ya ini termasuk ke dalam kategori huruf idhar syafawi, maka cara membacanya dibaca dengan jelas. Lam ya lam. Contoh lain atau contoh bacaan lain dari idhar syafawi kami ambilkan dari surat Al-Kafirun ayat ke-5. Wala antum abiduna ma a'bud. Kami ulang. Wala antum abiduna ma a'bud. Pada lafaz la antum abiduna. La antum abiduna. Mim sukun yang kemudian diikuti oleh huruf ain. Karena ain adalah salah satu huruf idhar syafawi, maka bacaan tersebut wala antum abiduna dibaca dengan cukup jelas. Anak-anak yang budiman, demikian materi tentang hukum bacaan mim sukun atau mim mati. Dari penjelasan yang sudah Pak Guru sampaikan, ada berapa ya kira-kira hukum bacaan mim sukun? Ada yang tahu? Oh iya, betul sekali. Ada 3 hukum bacaan mim sukun. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mimi, dan yang ketiga ada idhar syafawi. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.